Pak Rudiana tidak menjawab begini, berdasarkan hasil interogasi saya kepada misalnya salah satu pelaku, maka muncul nih 11 pelaku misalnya kan gitu. Itu Bang enggak, langsung saja. Ya, adapun pelaku itu Iya. namanya ini. Jadi seolah-olah Pak Rudiana ini mengetahui. Nah, sehingga dengan keterangan BAP Rudiana kemudian jadilah putusan pengadilan sampai 8 orang itu dihukum ya. Menurut saya ini janggal. Dan kemudian yang kedua, dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, ya Bu, itu dakwaannya itu dalam putusannya sampai pembuktian itu tidak pernah terungkap perencanaannya bagaimana, dikenakan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, tetapi tidak pernah diungkap bagaimana perencanaannya, di mana merencanakannya, siapa yang merencanakan, apa saja perannya. Sehingga penerapan pasal 340 pembunuhan berencana terhadap 8 orang itu, menurut saya kalau terjadi tahun sekarang yang dikawal oleh netizen seluruh Indonesia bersama Ibu Widya ini, saya yakin tidak akan itu dihukum. Karena Ya janggal betul. pembuktiannya itu. Iya, cuma nggak tahu 2016 kenapa dengan skenario ya yang simple seperti itu. Kok kasihan itu 8 orang 8 bisa orang dihukum korban. yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun kan. Itu kasihan. Betul. Betul. Jadi ya tugas Kapolda masih Iya. banyak yang ingin diselamatkan ya Pak, terutama orang yang sudah divonis hukum itu ya. Ya itu kunci dari Rudiana. Nah begini, Pak Rudiana kemarin kan ada salah satu orang yang datang ya Pak, salah satu orang yang datang meminta keterangan dari Pak Rudiana atau Pak Rudiana dihadir. Yang namanya Pak Rudiana kan menolak. Ya, satu alasannya seperti ini. Saya mau menghadapi itu asalkan dengan syarat, kata Pak Rudiana. Apa itu syaratnya? Yaitu asalkan Peggy Setiawan yang kuli bangunan yang saat ini bebas itu ditetapkan jadi tersangka. Iya. Asalkan Berarti Peggy Setiawan kuli bangunan itu ditetapkan jadi tersangka. Itu permintaan Ibtu Rudiana. Ada apa isi kepala Rudiana ini? Itu yang saya pertanyakan. apakah Bu, kalau itu memang benar informasi itu, apakah tujuan dari Pak Rudiana ini agar Peggy Setiawan yang ono selamat, sehingga kalau Peggy Setiawan Betul, yang itu berbangunan itu divonis? satu. Ya netizen bisa menilai itu satu. Peggy Setiawan yang aslinya biar selamat. Ya kan ini kemarin Hotman Paris kan meminta Pak Hotman Paris kan meminta Ibtu Rudiana harap muncul, harus memberikan keterangan, harus diinterogasi. Dia mau asalkan sekarang ini yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan itu ditetapkan jadi tersangka dulu. Jangan dibebaskan. Nah, itu apa sih sebenarnya cita-cita, nawacita yang namanya Pak Rudiana ini? Melindungi siapa? Ya melindungi ya salah satu. Makanya saya bilang ada 3 ya Pak. Kita nggak boleh buka-bukaan. Satu adalah anak polisi, kedua adalah anak pejabat, dan ketiga cucu pejabat. Ya kan seperti itu. Itu Oke, aja. kemudian Bu, ini mungkin netizen juga sama bertanya. Pertanyaan kedua nyambung dari pertanyaan pertama. Ya. Kalau ada dugaan ya bahwa Pak Rudiana ini agar Peggy Setiawan yang ono ya, yang pelaku aslinya tidak ditangkap karena sudah ada nih Peggy Setiawan yang dihukum. Berarti kalau begitu Pak Rudiana tahu dong pelaku aslinya. Ya tahu orang dia ada di lokasi kok Pak. Gimana? Ya. Nah iya makanya skenario utamanya adalah Rudiana itu satu, ya kan kenapa? Makanya di sini kan berseliweran di beranda Pak, ya tim-tim yang orang berdekatan dengan Bapak Rudiana ini menyatakan begini, Peggy Setiawan bisa dipanggil kembali dan bisa dinyatakan oleh penyidik itu sebagai tersangka karena ada bukti. Ada bukti. Nah, kalau menurut saya gini, kalau memang penyidik yang di Jawa Barat nanti menciptakan bukti baru. Yang namanya menciptakan itu kan sama saja halnya dengan pada saat 2016 lalu menciptakan semua tersangka, menciptakan yang namanya bukti, ya kan seperti itu. Akan terjadi pula dengan yang namanya Peggy Setiawan saat ini gitu. Bahaya. Iya. Seperti itu. Nah, berarti kalau kemudian Pak Rudiana itu tahu pelaku yang sebenarnya, ya Bu ya,
Iya, Kan yang meninggal ini kan anaknya sendiri. betul. Kenapa sih dia sebagai nalurinya seorang ayah, juga posisinya sebagai seorang polisi? Kenapa kalau memang Pak Rudiana ini tahu pelaku yang sebenarnya, kemudian dia tidak ungkap yang sebenarnya? Kenapa? Apa motivasinya? Apa yang ada yang Nah, ini disembunyikan? dia melindungi anak pejabat, Iya kan, tapi kalau dibanding dengan melindungi anaknya seseorang. sendiri, kan kalau dibanding dengan anaknya sendiri, harusnya sebagai seorang orang tua, kan harusnya lebih sayang dengan anaknya sendiri kan, Bu? Ya, Daripada jabatan. Betul. daripada melindungi anak pejabat, kan begitu? Nah, Ya seperti apa betul. yang mendasari, apa yang bagi Pak Rudi, apakah ada yang ditakuti nih Rudiana? Sehingga dia Itu pasti rela. satu. Hah? Itu pasti satu, Pak. Apa Makanya kira-kira di balik semua itu yang Pak Rudiana takuti, sehingga kalau dugaan-dugaan ini benar, informasi-informasi ini benar, merelakan anaknya itu meninggal dunia, ya, kemudian melindungi melindungi pelaku, ya, atau oknum-oknum lainnya. Sebenarnya apa yang menjadi ketakutan Pak Rudiana kalau dia mau membongkar? Iya betul, kuncinya ya di Rudiana. Ya kan, untuk menemukan jawaban itu ada di Rudiana. Satu, kalau analisis saya satu, karena yaitu satu cucu dari orang yang berpengaruh di istana, ya, satu itu cucunya, seorang cucunya. Jadi begitu. Jadi orang yang ditakuti. Ini ada komentar tadi, ada rahasia yang disembunyikan katanya tadi komentar. Apakah betul tuh, Bu? Iya betul, itulah. Semua itu berkat bos gitu, jabatannya nggak hilang, ya kan itu. Udah gitu gini Pak, kalau rahasia itu benar-benar ya satu yang feeling saya ini kan orangnya kan yang ditakuti Bapak Rudiana ini orang yang berpower banget, ada di dalam istana gitu Pak. Menurut saya gitu. Oke. Peranan orang itu penting. Iya, lalu ini Pak Rudiana ini sampai ketakutan seperti itu. Kalau hanya hubungan antara bawahan dengan pimpinan atau dengan pangkat yang tertinggi di institusinya, ya, itu kan sebenarnya hal biasa, Bu, ya. Tapi apakah ada misalnya, mohon maaf nih ya, Bu, ya, apakah ada terkait ketakutannya itu karena dibalik semua itu ada rahasia obat-obat terlarang atau narkoba yang Ada bisa pasti Pak, dibongkar? karena nanti ada itu Pak Tony, karena diawali dari itu kan. Jadi kita mengingat ke kasus Sambo kan, buka yang namanya masalah, makanya saya bilang 3 hal yang dipegang oleh yang namanya oknum. Satu, penjudian, kedua yang namanya narkoba, ya, ketiga yaitu mafia. Itu Pak. Semuanya merangkum jadi satu, ada di situ. Ya kan? Nah, jadi ada di situ. Pasti ada, Tapi Pak. banyak sekali nih netizen yang bertanya, ini Ibu Widya informasi dari mana katanya. Saya sih tidak menanyakan informasi dari mana karena itu mungkin bagi Ibu Widya privasi. Tapi pertanyaan saya, informasi ini bisa dipercaya, Bu? Ya, itu kan rahasia, ya Pak. Kalau informasi saya dari siapa dan siapa itu rahasia. Saya hanya memberikan petunjuk jalannya pengadilan ini, ya. Itu diawali dari Rudiana, itu aja, hanya sebatas itu, ya kan. Kemudian ya itu petunjuk-petunjuk selanjutnya mengenai CCTV dan AF itu kunci utama, ya kan. Itu karena udah pemain lama, istilahnya di 2016 lalu. Ya kan, kalau mau sedetil mungkin saya juga melindungi seseorang, ya, melindungi, ya, dan juga nyawa saya taruhannya gitu, Oke. seperti itu Pak. Selama ini Ibu menyampaikan informasi-informasi yang bagi masyarakat itu sangat penting. Ya, saya nggak tahu bagi penyidik itu penting nggak informasi dari Ibu. Kalau niat untuk mengusut, maka mungkin sependapat dengan kami, informasi dari Ibu Widya penting. Tetapi kalau tidak ada niat untuk mengusut tuntas yang sebenarnya, ya mungkin nggak penting informasi dari Ibu, kan itu. Iya, Nah, saya jadi berharap itu keadilan ya Pak, keadilan.
ternyata orang-orang rakyat kecil ini yang hanya ditumbalkan oleh itu aja. Saya pengen terbuka. Salah satu itu Rudiana. Rudiana itu kalau dia terbuka dengan jujur, ya dengan jujur ini merembet Pak, besar. Saya tambah diincar orang, seperti itu Ya, Pak. selama ini Ibu kan vokal menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting nih ya bagi kami kan. Ada tidak Bu orang yang mencoba mencari Ibu, mau mengancam, mengintimidasi, meneror dan seterusnya, Banyak. ada tidak? Banyak Pak, banyak, Banyak. ya, banyak. Itu yang melalui DM aja saya masukkan ke derap ya, sebagai ancaman atau teror, sebuah teror saya masukkan ke derap. Jadi bukan di pesan terbuka gitu. Saya masukkan ke derap. Apa Jadi di saya tahu antaranya ngecek. yang ya di Ya antaranya itu. apa yang menakutkan ancaman? Di antaranya satu ya satu persatu itu saya blokir karena apa? Ada ancaman berat buat saya. Kamu tunggu aja, kematian kamu sebentar lagi. Ya itu Oh, ya. Karena siapa kamu? Katanya kamu tuh nggak penting, gitu kan? Jangan buka semua ini masalah ini kalau kamu mengetahuinya, kan seperti itu. Itu salah satunya. Salah satunya oh, nama akun itu dia menuliskan nama akun itu ada dua ya Pak. Akun tidak dikenal namanya, nama akun tersebut. Itu yang lebih berat lagi saya ini cara dia intimidasi saya seperti itu, teror saya seperti itu. Udah banyak Pak. ya, ya. Berarti artinya begini, kalau informasi yang Ibu sampaikan ini tidak benar, tidak valid, ngapain orang itu meneror Ibu ya? Ngapain ngancam-ngancam Ibu ya? Iya, Kan gitu. iya, iya. Ya, Sampai karena informasi dari tujuan Ibu. gini, ada salah satu juga yang saya khawatirkan dari Putri ya, dari Putri terutama. Ngapain Putri ya, ini seharusnya saya ini kan melancarkan penyidikan mereka kalau benar-benar dia mau menegakkan hukum ya kan. Ngapain dia ngadain sayembara? Ngapain dia mau tangkap saya? Itu kan pertanyaan, sebuah pertanyaan buat netizen. Ya kan Pak? Jangan Ya, bermain dua tangan maksud saya seperti itu. ya. Kalau Putri benar-benar mau menegakkan hukum, harusnya dia tahu ini arah omongan saya itu kemana gitu. Pak Tony aja nangkap kan? Ya, karena saya Bu, 8 orang itu termasuk Peggy Setiawan, nggak kebayang kalau terjadi dengan keluarga saya Bu. Ya, betul. Ya, iya. Jadi saya sebagai manusia ya, saya ini punya pikiran, punya berakal ya. Saya mendapatkan informasi, saya membaca putusan ya, saya ngerti hukum. Ketika putusan saya baca ini janggal Bu ya, mengenai pembunuhan berencana ini, tapi diponis sampai seumur hidup loh. Tidak ada kesempatan satu hari pun di luar untuk Membela menghirup diri. udara segar. Ini luar biasa Bu. Sehingga saya sebagai manusia ya yang melihat dengan ilmu hukum saya bahwa 8 orang ini aduh sepertinya ini tidak pantas untuk dihukum seumur hidup ataupun pembunuhan berencana dengan kronologis yang janggal dalam putusan pengadilan. Maka akhirnya saya jadi penasaran. Lalu sebenarnya bagaimana ini, karena pembunuhan berencana kan harus terungkap perencanaannya. Dalam putusan itu Bu, perencanaannya itu tidak terungkap. Kemudian peran-perannya juga merencanakannya, ini kamu peran ini jadi itu tidak terungkap. Dalam pembunuhan berencana, dalam teori kriminologi ya, ada yang namanya meeting of mind. Meeting of mind itu persamaan niat tuh. Jadi ketika bertemu beberapa kali ya dari pendapat-pendapat itu, kemudian adalah persamaan niat. Oh ya sudah, niatnya sudah sama kan itu. Kemudian berbagi tugas. Nah itu tidak terungkap Bu di dalam persidangan, sehingga menurut saya seharusnya kalau saja dulu ya 2016 itu pengacaranya itu benar-benar getol dan kemudian vokal, kemudian bisa teriak, tapi didukung, jangan lupa didukung oleh netizen, didukung oleh media sosial, media pemberitaan, sepertinya tidak akan itu dihukum, dibebaskan kayaknya. Betul. Nah, sehingga Kemudian gini Pak, mereka yang memberikan kami tidak mengenal, kami tidak melakukan, mereka tidak dikasih kesempatan untuk membela dirinya sendiri gitu. Mau nggak mau ya harus nurut arahan yang namanya Bapak Ibtu Rudiana
Ya. Nah Ya itu itu. dia. Jadi kesaksian Liga Akbar yang memberikan testimoni ya, kesaksian Liga Akbar dicabut karena Liga Akbar mengatakan bahwa kesaksian itu diarahkan kan itu. Nah ini menurut Betul. saya sebagai petunjuk bahwa Pak Rudiana ini diduga mengarahkan ya, membuat skenario dengan mengarahkan Liga Akbar sebagai saksi yang seolah-olah Liga Akbar mengetahui pada saat pelemparan batu itu kan. Nah faktanya memang Liga Akbar menyampaikan ke beberapa media bahwa ia terpaksa karena diarahkan oleh Pak Rudiana kan begitu menurut keterangan Betul. Liga Akbar. Nah dari situ semakin yakin bahwa kejadian yang tertuang di dalam putusan pengadilan itu ya yang dimulai dilempari batu di jembatan Talun, kemudian ke SMP 11, ke SMA 2, kemudian balik lagi ya ke situ dan seterusnya dieksekusi di lahan kosong. Saya akhirnya meyakini bahwa tidak di situ itu kejadiannya ya karena pembunuhan tetap ada ya Pina Eki ya ini Pina Eki ini korban ya tetap ada tapi saya akhirnya meyakini ya bahwa bukan itu kronologis yang sebenarnya ditambah lagi informasi dari Bukan. Ibu Widya. Bukan, Pak. Bukan masalah lemparan batu itu. Kan ini udah berencana. Perencanaan. Vina itu kan dijemput dulu. Tapi penjemputan itu kan estafet. Setelah perempuan itu menjemput kan di estafet itu, Pak. Ya kan dijemput oleh orang Ya. lain. Iya, diserahkan nama yang perempuan yang dua Artinya ini terutama Linda ya. Linda ya, mudah-mudahan dia juga mendengar melihat saya di sini. Linda dan temannya menjemput yang namanya siapa namanya Vina. Ya kan Selepas itu kan Vina kan diserahkan sama orang lain. Artinya si Linda ini tahu, Pak. Dia nyerahkannya penjemputan kedua ke siapa? Dia tahu. berarti Linda rajin klarifikasi di TikTok itu bohong dong Bu ya. Bohong itu, Pak. Bohong. Bohong. Bohong itu Linda. Linda tahu penjemputan pertama kali Vina itu dilakukan oleh Linda dan temannya. Itu. Ya, itu kan estafet. Perempuan semua. Yang menjemput utama, penjemput kedua kan laki-laki, Pak. Iya. Penjemput kedua. Jadi Linda tahu. Nah, itu seperti yang disampaikan Mel-Mel. Ya kan? Seperti yang disampaikan Mel-Mel, Pak, ingat. Ya kan? Saya menjemput Vina itu tidak pakai celana itu. Ya kan Mel-Mel tahu. Artinya bisa jadi Mel-Mel yang menjemput yang estafet kedua. Iya. Tuh. Oke. Jadi janggalnya di situ Ya. saya. Ya, berarti kesimpulannya kronologis kejadian yang tertuang dalam putusan pengadilan itu tidak benar, Bu ya. Tidak benar itu. Ya, itu yang namanya orang pelemparan batu itu di lain acara, Pak. Lain acara lagi itu. Ketika Panjat Oh. Pinang yang disaksikan oleh warga sekitar situ beda lagi itu. Ya kan? Nah, ketika ada pelemparan batu itu kan keributan itu redup tuh. Ya, redup. Nah, kemudian ada lagi entah kenapa ada salah satu orang membawa sajam. Itu jadi kesempatannya makanannya yang namanya Rudiana. Di BAP lah mereka. Ini kan kejadian kan setelah Vina sama Eki udah diiniin kan, udah ada kasus kan. Jadi 31 Agustus itu ya kan, nah baru ada perencanaan penangkapan seperti itu. Ya makanya saya bilang menciptakan bukti baru. Oke, Bu. Sini sudah sangat jelas informasinya ya. Nah, terlepas ini nanti polisi percaya enggak dengan informasi dari Ibu, yaitu urusan polisi. Tapi yang jelas terus sampaikan informasi-informasi ini ya. Syukur-syukur Ibu atau tim Ibu lah dari Bjorka dan teman-teman lainnya, syukur-syukur munculkan CCTV itu. Ya mudah-mudahan ya, Di media. kalau berbelit-belit, mudah-mudahan ya salah satu yang namanya Bjorka itu membuka yang namanya CCTV itu agar netizen banyak mengupload itu terbaca sama Kapolda ya, Kapolda Jawa Barat khususnya gitu. Mudah-mudahan yang namanya Bjorka bisa gitu ya, ultimatum Jadi, mereka ini. Ayo kita sama-sama seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang ini tugas membebaskan Peggy sudah selesai.
sekarang bagaimana agar 8 terpidana ini mendapatkan keadilan. Kebebasan, ya kan? Ayo sama-sama apapun informasi yang kita dapat, sampaikan di media sosial atau sampaikan ke hotline Polda Jawa Barat. Yang lebih penting lagi, informasi yang dapat dipercaya itu ada rekaman CCTV itu, Bu. Kalau memang benar ada, ya sampaikan langsung saja di publik, munculkan. Kalau memang Betul. benar. Itu betul. Karena- Nah, kedua ya AF itu harus ditangkap lebih dulu. Iya, AF itu harus ditangkap lebih dulu. Ya, akan menemukan CCTV itu disimpan sama siapa dan siapa. AF tahu. Ya itu, Pak. iya. Oke, Gitu. jadi Ya, ini cecer dulu tujuan kita AF. semua. Ya, AF semakin jauh ini loh perginya. AF ini semakin jauh ini akan diamankan ya. Semakin jauh, semakin kita up, semakin jauh dia semakin nggak tenang seperti itu, Pak. Maka Iya. kalau misalnya AF ditangkap, diperlakukan khusus ya, Pak. Perlindungan khusus utamanya. Kita butuh dia sehat sempurna agar memberikan keterangan itu. Ya, Iya. Ya, mudah-mudahan Harus Bu ya. sehat. Jadi kita semua ini kan harus sehat. Kedua karena Linda. berdiri, ya. Kedua Linda ya, Pak. Ya. Kedua Linda. Jadi yang kesurupan pertama itu bukan Linda, pertama kali mengungkap kasus Vina ini ya. Vina yang apa namanya, ada orang yang nempel katanya ya, jin itu ya. Itu sebenarnya bukan Linda aslinya. Ya, Linda ini suruhan siapa? Itu. Ini Linda sebenarnya gini. Oke. Penjemputan pertama kali. Oke, jadi Vina kita itu semua adalah ini Linda ya, dan yang temannya. live di sini, yang nonton di sini sepakat bahwa keadilan itu harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah Dijadikan tersangka. Halo, Pak Tony. ya. Ya lanjut. Ya, lanjut. Ya, harapan kita kerjasama juga dengan Biorka, kerjasama juga dengan netizen semua ya. Jadi mudah-mudahan si AF itu pertama kita tangkap dulu ya, si AF itu pelaku itu ya kita tangkap. Linda juga ya Pak, Mel ini yang 3 ini agar bisa membukakan lancarnya penelusuran ya Pak. Gitu. Kalau menurut saya jaga penyidik dari Kapolda juga harus diganti Pak kalau dia masih kontra dengan yang orang yang dilindungi gitu. Ya, makanya kita kasih kesempatan dulu ya. Sebelum netizen menyampaikan ganti Kapolda, alangkah bijaknya kita kasih kesempatan dulu Bu kepada Bapak Kapolda. Karena Bapak Kapolda ini menurut saya sih kontra nih dengan Direskrim yang menetapkan Peggy Setiawan tersangka. Iya. Iya. Ya, jadi kita kasih kesempatan sama Bapak Kapolda karena Bapak Kapolda ini orang yang punya integritas ya Pak Wiagus ini. Iya ya. betul. Tapi penyidiknya Pak, penyidiknya harus Ya. ada pembentukan ulang. Harus ada pembentukan ulang Pak penyidiknya. Gini untuk kalau saya gini ya Pak ya, untuk membukakan hati nurani pikiran seorang Kapolda yang punya integritas ya. Jadi dengan dukungan yang kuat ya, agar pikirannya itu Penyidiknya terbuka gitu untuk melindungi rakyat. Iya. Nggak mudah Ya. gitu. Ya mudah-mudahan sih Direktur Reserse Kriminal Umumnya ya beserta penyidik-penyidiknya yang masih menggunakan skenario lama, yang masih mempercayai skenario Rudiana, laporan Rudiana ya dengan kronologisnya seperti itu, seharusnya sih diganti dengan penyidik yang baru ya, yang dimulai dari nol, yang mengedepankan scientific crime investigation. Apa itu mengedepankan scientific crime investigation? Yaitu membuka, kalau belum ada CCTV yang dari informasi dari Biorka, dari Ibu misalnya belum ada, maka penyidik harus memulai dari CCTV yang terungkap dalam persidangan itu. Ada kesaksian Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar
mengatakan bahwa sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Nah, masuk dari situ tuh nanti penyidikan yang Iya, baru betul, nih. betul. Masuk CCTV dari situ. ada. Agar CCTV ada. ditanya itu mana CCTV-nya. Kalau CCTV-nya Iya. ada kemudian sudah dihapus, berarti itu merintangi penyidikan, bisa dipidanakan orang itu. Ya, siapapun Iya. itu, mau Pak Rudiana, mau anak buahnya, mau siapa yang ibu bilang tadi, itu Hasan kan gitu, yang ibu sebut tadi Iya. kan, siapapun itulah pokoknya. Jadi ada peluang karena disebut dalam putusan pengadilan, Bu, ada CCTV yang belum dibuka. Nah, berarti kalau dibuka kelar ini masalah, Bu. Iya. Ya. Kunci utama itu CCTV. AF tahu Pak, CCTV itu diserahkan ke siapa pertamanya? AF tahu Pak. Aib tahu. Tahu dia. Yang dikasih tugas kan untuk masalah CCTV ini kan AF. Oke. AF tahu itu Pak. Jadi AF itu udah luar biasa ya, udah senior itu ya pemainnya, ya pemerannya. Jadi luar Iya, biasa. iya. Jadi AF tahu. Ya selain Gugur Gumilang, siapa tadi? Ya Gugun itu Gumilar. bisa. Ya Gumilar tadi. Ya, jadi Itu dalam putusan pengadilan itu, Bu. membuatkan CCTV itu ada, ya itu 2 orang ya kan. Nah, kemudian AF itu tahu. Iya. AF itu tahu. Oke, ini luar biasa, netizennya juga sampai yang live menyaksikan ini 21.000, ini luar biasa. Ini terbesar, Bu, ya. Ya, terima kasih atas hadirnya Pak Tony, waktunya ya. Atas dukungan netizen pula, Pak Tony bisa membatalkan namanya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Salam buat keluarga Peggy ya Pak. Kemarin Iya, sibuk Bu. banget. Jadi belum Iya, sempat. aduh, Bu, ini saya Udah aja telepon. kepala nih masih berat nih, Bu, karena 2 hari kurang tidur. 2 hari 2 malam nggak Sampai tidur. Semalam Iya. semalam tampil di iNews ya, di acaranya Iya. Rakyat Bersuara, Aiman. Sampai Pak Aiman pun melihat Pak Tony kelihatannya kurang istirahat. Kurang tidur. Iya. Ya saya nonton itu kok semalam nonton. Ya, Tapi, itulah masyarakat ya, menyaksikan bagaimana vitaminnya. saya Super vitaminnya dulu. Iya. Ya. bagaimana Rakyat butuh saya keadilan. berjuang, siapapun saya hadapi, Bu. Iya. Yang berdebat, Mudah-mudahan ke yang depan Ke depan kan ada pertanyaan netizen. Ini akan setelah Peggy bebas ini katanya bagaimana ini ke depannya? Ya harus sidik ulang untuk mencari pelaku utama. Pelaku ini kan yang skenario utamanya kita harus jangan ini apa namanya? Saya bilang saya tidak akan pernah kendor gitu. Saya akan membantu. Iya. Seperti itu. Ya. Nah, salah satunya Ya, baguslah AF. ada informasi-informasi seperti ini, seharusnya penyidik itu berterima kasih ya. Bapak Kapolda Iya, ini tapi segera menindaklanjuti. ada kembali lagi ada Daripada yang nggak ada pro sama kontra, sekali. ada yang pro kontra, ada yang non ya Pak. Kembali lagi ke sana. Iya.